Yang datang beserta jajaran pengurus yang kami hormati, anggota Persatuan Guru Nahdlatul Ulama se-Kabupaten Batam, hadirin dan para tamu undangan yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di hari ini kita bisa saling bersilaturahmi, bermuajahah dalam acara silaturahmi seminar pendidikan dan sosialisasi 4 pilar kebangsaan pimpinan cabang Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Kabupaten Batam. Alhamdulillah. Iya, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibu. Lalwatan ya lalwatan ya lalwatan, ukur watan minal iman, walataku minal iman, minadu alal watan ya lalwatan ya lalwatan ya lalwatan, ukur watan minal iman, walataku minal iman, minadu alal watan. Bintang 9, langit mandangin tidur goyang panjang, bersatulah bersekutu berjuang mengangkat dengan ikhlas dan lapang. 9 lembu cemara, sinarilah malam dan gelap belang, untuk pedoman lewat
di malam menuju pada Islam dan tentram. Kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik dan akan membawa manfaat bagi kita semua. Tanpa hadirnya panjenengan, ya kegiatan ini tidak akan terlaksana dengan baik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, momen ini mari kita gunakan kesempatan dengan baik karena ada beberapa hal yang nanti akan disampaikan oleh para narasumber dari pusat, dari wilayah dan juga dari DPD RI yang terkait dengan tema yang sudah kami sampaikan. Sebenarnya hari ini kita sangat berharap Bapak Bupati bisa hadir karena dulu pernah saya sampaikan bahwa kegiatan silaturahmi ini kita agendakan tanggal 30 ditunda karena ada suatu hal yaitu sampai tanggal 14, tapi sampai hari ini juga belum bisa bertatap muka dengan beliau. Tapi beliau menghadirkan Bapak Asisten 3 dan semoga apa yang saya sampaikan ini nanti bisa disampaikan juga karena ini merupakan aspirasi dari guru-guru madrasah yang ada di Kabupaten Batang yang notabene mereka juga menyiapkan generasi penerus bangsa lewat pendidikan. Itu ada 1.430 anggota yang terdiri dari ASN itu 231, kemudian P3K ada 66 dan swasta ini ada 1.133. Ini mulai dari RA sampai SMA dan yang swasta ini yang butuh sentuhan, butuh kebijakan dari Bapak Bupati. Ya, tolong ini bisa disampaikan karena memang selama ini kami sudah berusaha menjalin komunikasi baik dengan pemerintah Kabupaten Batang karena kalau di tetangga sekolah, di sekolah tentunya sudah mendapatkan bos atau busda dan di situ sudah bisa memberikan sedikit banyak kesejahteraan terhadap guru-guru swasta ini yang di madrasah ini yang belum tersentuh dan ini butuh sentuhan, butuh kebijakan dari pemerintah daerah supaya mereka sama-sama bisa mendapatkan kesejahteraan baik sejahtera lahir maupun sejahtera batin yang sehingga nanti pada saat mereka mendidik putra-putri generasi penerus bangsa ini benar-benar semangat, benar-benar ikhlas dan sabar untuk menjadikan putra-putri kita yang memiliki akhlakul karimah. Ya, pada dasarnya mereka pun tidak akan merasa keberatan, tapi kita sebagai pengurus itu memperhatikan beliau-beliau yang mengajar begitu ikhlas. Kenapa tidak harus kita perhatikan? Kenapa tidak harus kita sentuh dengan kebijakan-kebijakan yang notabene di situ mereka juga sama-sama mendidik generasi penerus bangsa khususnya yang ada di Kabupaten Batang. Nah, kemudian yang kedua dengan Bapak Haji juga alhamdulillah Madi dan TPG ini sudah terakomodir. Ini di tahun ini semoga kegiatan ini nanti akan membuka celah, membukakan pintu hati khususnya Bapak Bupati lewat Bapak Sugeng Asisten 3 untuk memberikan kebijaksanaan terkait dengan nasib dari guru-guru kami. Nah, ini mohon nanti untuk disampaikan. Dan tentunya karena hari ini beliau tidak hadir, insya Allah kami dari Perguno akan mencoba untuk koordinasi lebih dekat lagi, yaitu mungkin ya di kesempatan kita audiensi internal ke beliau supaya ini menjadi penguat bagi kita semua. Gurunya juga seorang psikolog. Jadi momennya double ini kan kepala semuanya, kepala madrasah dan sekolah. Saya kaget ketika 1,5 bulan, padahal secara logika saya wirawiri dilampran bahwa bahkan itu kan menguras energi aku. Tapi bobot saya 1,5 bulan itu menjadi yang tadinya 59 menjadi 64,5 kilogram. Kulo mikir ini aneh ini.
Zaman sekolahan pengen bobot swidak aneh lepor, tapi ini begitu tidak di sekolahan naik 4,5 kilo. Akhirnya ketemu. Kalau pulang kantor, kalau mana? Ternyata paling mudah nitik perbedaannya itu ketika pulang. Jadi ketika pulang dari sekolah, pikiran itu nggak hilang aku. Dia nggak mau Bapak Ibu. Ketika mau tidur itu nyantol di sekolahan terus. Kalingan bocah sing keturunan dalam orang yang pelajaran. Kalingan guru sing ini dalam LKS tok. Dan itu betul-betul menguras yang paling besar itu menguras pikir. Ini Bapak Ibu ini mesti ada yang ketika libur itu kesalahan, ada ya kesalahan atau terbol. Bukan macuran pokoknya, pasti dapat tindak. Saya memang capek, tapi begitu pulang itu seger, you know, tapi pulang dari sekolahan kita tidak ngangkat berat-berat, tapi capeknya capek yang kadang bikin makan nggak enak. Laras betul Bu. Nah, laras kan dulu buat ngapusi, karena memang saya pola-pola. Ini artinya apa? Artinya menurut saya Pak Asisten 3, Pak Asisten, tanpa diminta orang garuk-garuk namanya berburu orang garuk, harusnya pimpinan kita, stakeholder kita itu seperti dewa. Nah, orang ngerti pasti ini, kudu ngerti saya pernah jadi guru, masa Allah payah. Akan tetapi non saya Bapak Ibu, kalau saya pengen proporsional, kami sebagai orang tua dan guru tetap ingin berjuang. Bagaimana caranya guru-guru Nahdlatul Ulama, terutama mereka yang tidak sertifikasi, tidak ASN, ini ada perhatian dari pihak-pihak yang memang harus memperhatikan. Akan tetapi ketika saya bicara dengan Bapak Ibu guru, tolong sampaikan ke para guru di bawah pimpinan dengan jangan pernah mikir soal penghasilan pendapatan. Ini ngomongnya orang Pak Bupati, tidak ada Pak Asisten. Khusus dengan guru-guru, jangan pernah berpikir soal penghasilan. Karena ketika kita berkhidmat merawat umat Rasulullah di madrasah sekolah di bawah naungan Ma'arif, kok pikirannya wis bayaran, mau beda kalau buruh-buruh dan itu yang menghambat keberkahan. Gak jaminan kok saya bayarannya guru itu merawat bocah itu, tidak jaminan. Tidak sedikit mereka yang SM tapi kerjanya orang beres. Dan tidak sedikit mereka yang honorer dengan tulus merawat anak meskipun bayarannya orang saya bulan. Jadi apa betul? Masih banyak kasus yang bayarkan 250 ribu kan RAN itu biasa. Tapi alhamdulillah mereka tidak melihat itu. Tapi ojo dengan itu dipikir akhir. Jadi saya ingin proporsional. Kepala guru saya ingin mereka jangan materialis, itu berbahaya. Karena profesi jenengan itu tidak ada yang menandingi terhormatnya. Termasuk saya segala sakit. Saya kalah terhormat dengan semuanya. Karena takdir guru itu adalah yang terbaik. Ya alhamdulillah separuh hidup saya pernah ditakdirkan itu. Dan kalau nanti Pak Adi. Ya, tapi benar tadi yang disampaikan oleh Pak Munir, Pak saya itu bahwa guru jangan mikirkan materi, nanti jadinya materialistis, ngajarnya nggak ikhlas, itu bahaya. Tapi lebih bahaya lagi pemerintah yang kurang memperhatikan guru. Ya udah masker. Ya, jadi mohon kita bareng-bareng semuanya Mas Ngerdi, apalagi guru-guru madrasah, guru-guru sekolah yang swasta itu benar-benar memperhatikan Pak Sugeng. Saya kalau boleh cerita sedikit karena saya juga pernah jadi guru swasta. Waktu saya
istri saya bulan pertama itu Pak, nggak bisa mengeluarkan dari rumah sakit karena BPJS nggak punya sehingga bayar rokok gaji rumah sakit. Terus yang kedua, anak jalur SKTM juga ratus guru jalur SKTM. Aku tampung, mereka harus percaya Pak. Akhirnya 2 hari saya bisa mengeluarkan istri saya waktu itu. Jadi ini memang masalah semua guru swasta. Memang ini pemerintah tolong kalau nggak misalnya tunjangan guru saya ya kasihlah BPJS dari semuanya. Karena guru-guru ini kalau proses KTM itu nggak tega. Kalau ada juga akan dipertanyakan oleh RT RW-nya, lu dulu oke iya. Oke ya saya berarti Pak Sbangkol. Mohon maaf Pak, bicara Pak dulu Pak nanti. Maafkan saya. Ya, jadi PR dan mimpi kita di Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Jawa Tengah ini yang pertama adalah selain tadi meningkatkan kesejahteraan, yang kedua kita ingin di guru-guru NU Jawa Tengah, wabil khusus di Kabupaten Batang, tentunya untuk mampu meningkatkan kualifikasi dan kualitas sumber daya Nahdlatul Ulama yang dimiliki. Jadi pengennya kita itu Pak, guru-guru NU, kepala-kepala madrasah, kepala-kepala sekolah ma'arif itu belok gaji sidik generik MPD atau dokter. Jadi ini pelaku berbentuk gede. Biasanya itu pelaku rada bentuk sidik pakai begini monggo karena ya nek kuwi juga kan ya kita limitnya itu di perguruan wilayah sudah kita fasilitasi, kita kerjasama dengan beberapa kampus NU di Urwahas salah satunya, di Surakarta salah satunya, juga di sekolah Universitas GHJ Abdul Halim Mojokerto. S2, S3 kita bayari yang dibayari per guru itu 50% di Urwahas sama UNU Surakarta. Dan ini saya minta nanti Pak Sugeng, kalau bisa 50%-nya dibayari Pemda. Dari Basnas atau apalah kurang bisa. Ini salam saya itu untuk Pak Faiz nanti. Karena guru-guru ini, guru-guru TPD, guru-guru Madin nanti kalau bisa tanda tangan ijazahnya MPD, guru MI tanda tangan ijazahnya dokter kayak Pak Ketua PC tadi, PC Pegunu, Pak Faiz, kan untuk gagal. Betul? Siap sekolah gratis, siap kuliah gratis semuanya. Siap masuk ke 3 dari Indonesia. Kita sudah siapkan skema itu, tapi ternyata walau bayar separuh yang sebulan hanya 400 atau 500 ribu itu masih berat di mereka, di guru-guru kita, di guru-guru Nahdlatul Ulama. Jadi nanti kalau diskemakan, kita bisa yang 50% dibayar per guru wilayah, yang 50% dibayar oleh Pemda setempat melalui Basnas atau apapun. Kita siap mendukung. Di tempat ini, di pendopo ini, kami juga mewakili beliau Kabupaten. Moga Pak Kiai Zainul Iraqi Dewan Pakar, ya. Beliau Ketua Majelis Ulama Batang, sudah rawuh Pak Yai. Untuk mewakili beliau Kabupaten pada acara silaturahmi dengan Bakko LPG Kecamatan Batang. Para ustadz dan ustadzah sekitar 400 orang tidak duduk seperti ini, tapi lesehan para sekalian. Saya juga ikut lesehan di depan, sehingga pada kesempatan itu pula para ustadz-ustadzah ini menyampaikan aspirasinya persis sama dengan yang disampaikan Pak Ketua PC Perbunu juga oleh Pak Kiai Murid. Tidak hanya saya berdiri di depan, kemudian ada informasi tidak ada saya sampaikan. Tapi yang jelas informasi itu tidak akan saya kurangi dan tidak akan saya lebih baik dari Pak PC pengurus PC
Pergunu maupun Pak Ketua PCNU Kabupaten Batang ini, sehingga ya sungguh merupakan sebuah amanat yang harus kita lakukan dan juga dikandeli oleh Bapak Ahsan dari PW Pergunu Jawa Tengah, yang artinya beliau bertiga ini sama misinya, maka saya pun harus ingat terus. Saya catat walaupun tidak dalam buku, tapi dalam pikiran saya dan sampai ke hati saya. Karena saya yakin para bapak ibu sekalian sudah mendharmabaktikan ilmunya untuk mencerdaskan anak-anak didik yang ada di pelosok-pelosok desa. Saya tahu karena saya lama juga sebagai camat di 4 kecamatan yang sering berinteraksi dengan para bapak ibu guru baik di RA, MI, MTS, madrasah aliyah dan sekolah-sekolah lain. Negara terdepan dalam dunia pendidikan memiliki peran yang sangat vital dalam membentuk karakter dan mentransfer itu kepada generasi bangsa. Oleh karena itu, peningkatan kualitas guru menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Kabupaten Batang. Kami menyadari sepenuhnya bahwa tantangan dunia pendidikan saat ini semakin kompleks. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, globalisasi dan berbagai isu sosial lainnya menuntut guru untuk terus beradaptasi, meningkatkan kompetensi dan berinovasi dalam proses pembelajaran. Upaya-upaya peningkatan kualitas guru melalui berbagai program pelatihan, workshop, dan forum-forum diskusi seperti seminar pada hari ini. Selain pendidikan, pengembangan nilai kebangsaan juga menjadi perhatian utama kita bersama. 4 pilar kebangsaan yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika adalah landasan ideologi dan konstitusi yang harus kita jaga dan lestarikan. Aksara seminar pendidikan dan sosialisasi 4 pilar kebangsaan pada hari ini yang dilaksanakan oleh PC Pergunu Kabupaten Batang saya nyatakan resmi dibuka. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kita berguru di Batang. Kemudian juga ini menjadi kesempatan pertama saya untuk hadir setelah pelantikan tanggal 1 Oktober yang lalu. Tentu di bagian awal saya menyampaikan terima kasih atas support, atas dukungan kerjasama dengan semua keluarga besar berguru sehingga kami di DPDRI bisa melanjutkan pengabdian untuk periode 2024-2029. Saya selalu mohon doa, mohon support untuk bisa bertugas dengan baik dan tentu juga bisa memberikan keberkahan untuk kita semua, keluarga Jawa Tengah dan tentu wabil khusus keluarga besar Kadin dan juga tentu berguru. Para hadirin yang kami hormati, kami muliakan, sekaligus hari ini memang kita mengagendakan untuk tugas DPR ini berkaitan dengan 4 pilar. Saya kira tadi sudah disampaikan dengan sangat oleh para narasumber sebelumnya, para jajaran. Saya ingin menggarisbawahi berkaitan dengan amanat konstitusi kita tentang pasal 31.
bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan dan pengajaran. Jaminan konstitusi yang harus kita laksanakan bersama. Tentu ini menjadi tugas seluruh komponen bangsa, makanya termasuk Bapak Ibu yang saya juga dulu waktu zaman masih di kampung merasakan menjadi guru di masjid. Jadi memang suasananya bisa kita rasakan Bapak Ibu. Nah, amanat konstitusi itu sebenarnya tidak membatasi dimanapun siswa warga negara itu harus diberikan pendidikan dan pengajaran. Nah, sayangnya ini Pak Asisten, Bapak Ibu, di sistem kita itu ada yang namanya sistem di sekolah formal yang dikelola langsung oleh negara, namanya Dinas, dan ada yang kemudian di Kementerian Agama, dan ada yang swasta. Sebenarnya kalau istilahnya Pak Presiden, kemudian namanya sekolah rakyat. Yang benar-benar sekolah rakyat ya sekolah swasta itu. Mestinya, ya. Makanya saya termasuk yang mendorong mudah-mudahan ini Pak Presiden tidak perlu kemudian sekolah rakyat itu membangun yang baru, mengambil sekolah rakyat yang ada itu yang menjadi sekolah rakyat versi pemerintah. Yang benar-benar sekolah rakyat ya itu sebenarnya. Karena yang lain kita sekolah negara Pak, sudah diuji oleh negara. Kemudian sebagian juga begitu. Nah makanya ini menjadi tantangan Bapak Ibu. Nah saya termasuk yang dari awal mestinya konstitusi itu tidak membedakan di mana siswa. Di sekolah pemerintah yang bentuknya namanya sekolah negeri, swasta itu semua dibiayai negara. Negara harus hadir, baik siswanya maupun gurunya. Nah kita tentu mendengar tadi cerita atau informasi, kebetulan tadi Pak Ketua PCNU belum Pak Kiai pelaku langsung, jadi tadi testimoni baru bisa berat badannya naik ketika kemudian tugasnya di Kemenang, ketika menjadi guru pikirnya 24 jam memikirkan sekolah. Karena itu betul kalau ada para guru yang pahlawan, memang betul ada pahlawan. Jadi kami DPD pendukung dan beberapa kali kami memberikan support sebelumnya kepada teman-teman di Akpai, kemudian dimanapun kita sama-sama kolaborasi. Jadi tugas konstitusi tadi itu wujudnya oleh pemerintah. Pemerintah daerah harus hadir kepada para guru dimanapun Pak Asisten, tidak boleh dibeda-bedakan. Karena konstitusi kita juga pasal 28 dan seterusnya melarang ada diskriminasi. Ini masih konstitusi juga tentunya. Makanya nanti kita di undang-undang Sisdiknas yang sedang kita dorong, kesetaraan pendidikan dan fasilitasnya harus menjadi agenda negara. Tidak boleh lagi ada diskriminasi sekolah pemerintah sebagai sekolah swasta. Dan kalau di sekolah rakyat hadir bersaing dengan sekolah rakyat yang sudah ada, sudah tidak boleh Pak. Saya pernah hadir di daerah mana dulu saya, Kendal kalau nggak salah, di Sukobono atau daerah mana. Ada sekolah yang dulu di kecamatan itu sekolah yang paling awal, sekolah MTS Pak. Tapi kemudian pemerintah menghadirkan akhirnya ada sekolah negeri, SMP negeri Pak. Sekolah yang paling awal sebagai level pendidikan menengah pertama itu tidak diurusi, tapi sekolah negeri menjadi melawan sekolah yang dari dulu menjadi pionirnya di kecamatan itu. Jadi tentu mestinya ini menjadi ironi juga Pak. Yang tidak salah pemerintah menghadirkan SMP negeri, tapi mestinya yang lebih awal as-sabiqun al-awwalina diurusi juga gitu Pak. Nah ini kadang-kadang akhirnya sekolah negeri bersaing dengan sekolah yang lebih dulu hadir di wilayah itu. Nah ini tentu harus kita evaluasi bagaimana supaya tadi
kesetaraan bisa kita hadirkan karena perintah konstitusi, perintah pasal 31. Selanjutnya Bapak Ibu, ini juga mau jadi perhatian. Kemarin kita sama-sama mengawal bersama-sama dengan teman-teman FGSNI yang dulu dipasung itu Pak. Itu sudah berjalan. Tapi memang ada syaratnya harus ikut PPG ya kalau saya untuk masuk verifikasi. Nah, invasi ini juga bukti Pak Asisten bahwa di pemerintah kita itu tanpa sadar ada diskriminasi. Makanya invasi itu kan pentaraan yang tadinya pengabdian sekian disetarakan dengan golongan sekian. Nah, jadi memang ini konstitusi kita sudah tidak membolehkan diskriminasi, tanpa sadar kebijakan kita juga masih ada yang seperti itu. Makanya PR ini pesan untuk semuanya, pemerintah daerah. Ini Nuwun Sewu tadi juga disebut soal Basnas, kemarin di level provinsi sudah ada kesepahaman Basnas menunjang untuk memfasilitasi PPG bagi para guru yang belum. Mudah-mudahan Basnas di Kabupaten Batang juga mengikuti kebijakan di provinsi untuk ikut mendorong bagian dari para guru masuk di dalam Basnas untuk difasilitasi. Biasanya kalau MUI kan ikut juga di Basnas ya, kayak nanti bisa ikut di atensi para guru. Makanya berkait Pak Yai. Ini berkait Pak Yai Kabupaten Ketua MUI hadir Jakarta kita. Mudah-mudahan ini menjadi forum tambah keberkahan. Berkah dulu untuk para. Selanjutnya Bapak Ibu, ini kami juga sedang mengawal tadi undang-undang Sisdiknas, di mana memang dulu begitu Sisdiknas itu ya rasanya itu adalah rasa pemerintah sekali. Swasta tidak terlalu menjadi fokus, sekolah agama juga dibedakan. Nah, padahal tujuan dari pendidikan yang diamanatkan oleh Indonesia adalah membentuk warga negara yang beriman dan bertakwa. Ada tugas itu dalam undang-undang dasar. Artinya itu selaras dengan ya tugas kita semua menghadirkan agar pendidikan di semua level, termasuk pendidikan agama di dalamnya. Apalagi Indonesia itu sistemnya Pancasila, karena itu empat pilar itu, agama itu menjadi landasan yang paling nomor satu. Nah, ini perlu kita tegaskan Bapak Ibu bahwa ketuhanan yang Maha Esa Pancasila itu membedakan dengan paham-paham di negara lain. Kalau negara lain itu, misalnya di barat yang maju itu, agama tidak dijadikan landasan bernegara. Mereka namanya sekuler, Pak, pahamnya. Agama urusan pribadi. Di kita tidak, agama urusan negara. Makanya pendidikan pun harus dijiwai oleh spirit Pancasila, spirit nilai-nilai agama. Tidak boleh lepas dari itu. Nah, makanya tadi Pancasila ketuhanan, pendidikannya iman dan takwa, maka para guru yang ada di sini menjadi bagian dari tokoh-tokoh penting untuk mewujudkan tujuan pendidikan itu. Makanya negara memang harus hadir Pak Asisten, Pak Bupati, nanti tolong tentu diberikan, harus terus diberikan atensi dan perhatian. Tentu kami di GBBRI akan terus mengawal. Besok tanggal 19 kami juga akan rapat dengan Menko. Menko-nya Menko PNK juga Pak, untuk mengangkat soal pendidikan. Jadi kita di BBD juga mengawal, Bapak Ibu di Kabupaten juga saling mengawal, sehingga semua di provinsi ada ketemu bersama-sama kita mengawal. Mudah-mudahan semua rangkaian ini bisa memberikan hasil dan keberkahan para guru. Amin. Yang tentu saya kalau ya bisa merasakan betul Pak. Kalau tadi kan betul Pak, keberkahannya yang tadi disampaikan Pak Kiai Munir Malik sangat benar. Ya ada sinian insya Allah ada keberkahannya. Dan tadi cerita soal fasilitasi dari perguru, nanti kita dukung warga. Mudah-mudahan ada
kolaborasi yang bisa menambah peningkatan kualitas para tenaga pendidik di lingkungan Berkulu. Dan Berkulu harus berseksis, harus terus memperjuangkan kepentingan warga NU, terutama yang ada di lingkungan pendidikan. Tadi cerita soal ada Korsema. Ini Korsema ternyata belum diakui di PR kita semua untuk bisa menjadi indeksnya masuk prestasi itu diperhitungkan di dalam siswa apabila melanjutkan ke perguruan tinggi atau tempat-tempat yang lain. Kurang lebih dari itu sebagai saya menyambut dan juga mendukung selamat kepada Berkulu Kabupaten Batam, Berkulu wilayah, Berkulu pusat yang selalu memberikan berbagai paket. Saya selalu bersama dengan Berkulu di forum-forum Berkulu yang baik offline maupun online. Ini mencerminkan Berkulu betul-betul aktif, betul-betul bersemangat mengangkat derajat meningkatkan kualitas para guru di lingkungan NU. Tadi master juga luar biasa, bintang 9 yang gemilang, tujuannya begitu. Saya tidak hafal, tapi saya ini sangat bagus Pak, yang kami jumlahi pengajian para Berkulu. Kurang lebih seperti itu, dan tentu saya berterima kasih dan mohon maaf apabila ada hal yang berkenan. Nah ini saya juga mau ke KIP Batam, ini terlihat lagi. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk daerah Batam. Termasuk tentu para warga, para nasi dan semuanya. Akhir kalau warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak hanya pekerjaan yang hanya harus dunia saja, tetapi mempunyai nilai ibadah sehingga nanti kita bisa mendapatkan bagian di dunia dan juga dilipat gandakan di akhirat. Nah, linknya untuk mengkonekkan pekerjaan kita yang kita lakukan setiap hari. Di sini terkhusus adalah para guru. Maka kita jadi ingat tentang hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Utusku mu'alliman. Saya diutus kata Rasulullah sebagai pengajar. Ini masih umum, masih global. Bahwa Rasulullah SAW sendiri menyampaikan kami diutus sebagai guru. Cara maknanya kalau diterjemahkan diperguru sebagai guru. Mungkin kalau di ustaz sebagai ustaz, kalau di pesantren sebagai kiai. Jadi kita punya landasan. Itu yang kita katakan. Bahwasanya berguru itu punya dalil tadi, yaitu buistu mu'alim. Saya diutus oleh Allah menjadi guru. Oleh sebab itu berangkat dari sini, maka kita tata niat kita. Kalau begitu saya jadi guru itu ya perintahnya Rasul. Kalau begitu saya memilih profesi sebagai guru ini ada landasannya dan mengikuti jejaknya Rasulullah. Ini akan menjadi nilai ibadah. Aktivitas kita yang sehari pulang pergi, bensin kita yang kita keluarkan, kendaraan kita, setiap langkah kita itu menjadi bernilai ibadah. Ibadahnya dihitung pahalanya pahala pengajar, pahala orang yang menyampaikan ilmu, tidak beda sedikit pun dengan pahalanya para kiai dan ustaz. Tetapi ada kelebihannya. Kalau kiai ustaz itu belum tentu dapat bayaran. Kalau berguru itu mesti dapat bayaran. Jadi double menang guru daripada ustaz. Bensinnya sama, tetapi dia dapatnya lebih banyak dan di akhiratnya sama. Inilah dasar. Mari kita pegang bersama-sama. Mulai saat ini kita niatkan bahwa
kita menjadi profesi guru adalah pekerjaan yang mulia dan tersambung langsung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, kita ingat satu hadis yang masyhur, di mana Rasulullah pernah mengatakan, "Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man arada ma fa alaihi bil ilmi." Mari kita jabarkan. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi dan man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi. Ini tentu ada bagian-bagian tersendiri. Mu'alim dunia berarti ada, mu'alim akhirat berarti ada. Nah, di sini berarti guru-guru yang mungkin mengajar formal, mungkin mengajar eksak, yang mengajar sains, mengajar kalau di dunia lalu mengajar metrik lah begitu. Ini yang kategori man arada dunia, karena di situ nanti dia akan mendapatkan sertifikat atau ijazah atau keterampilan atau ilmu yang bisa mendukung untuk mencari kebahagiaan di dunia. Jadi mencari kebahagiaan di dunia ini tercover dalam hadis tadi. Kalau begitu bagian dari perintah Nabi. Kalau begitu ada guru-guru yang walaupun tidak pakai peci, walaupun tidak bersarung, bawanya buku ekonomi ataupun buku-buku IPA, di mereka ini juga termasuk dalam lingkup atau kategori yang masuk dalam hadis tadi. Perintah Rasulullah tadi, man arada dunia. Jadi kita jangan berpikiran kemudian saya pun dia pun nggak boleh berpikiran guru SMP, guru PMP, guru IPA nggak ada nilai ibadah. Salah. Karena landasan yang pertama tadi hadis dan dikuati dengan hadis yang kedua ini bahwa itu satu kesatuan man arada huma fa'alaihi bil. Yang dunia juga masuk dalam hadis itu. Nah, yang dunia ini adalah masuknya penghuni. Kalau waman aradal akhirah, barang siapa yang mencari ayat dengan ilmu juga, ini mungkin tugasnya kiai dan ustaz. Dua pilar ini untuk mendukung satu tujuan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tapi keduanya tercover dalam hadis. Sehingga pekerjaan guru ini menjadi sangat mulia sekali. Walaupun tak bisa katakan guru IPA, mungkin guru kesenian juga atau seni apapun, karena itu bagian dari man arada dunia dan itu perintah tercover dalam hadis menjadi nilai ibadah. Saya kira itu sedikit support untuk kita agar aktivitas kita sehari-hari menjadi bernilai ibadah dan kelak akan kita mengambil rewardnya di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Monggo saya tadi mendengarkan ada hajat-hajat perbenu dan pengurus perbenu untuk periode ini, bagaimana mensejahterakan dulu ataupun bagaimana meningkatkan kesejahteraan dulu. Mari kita berdoa bersama-sama semoga hajat ini terkabulkan. Ala hadininya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa barik ala Muhammad wa
Rabbi yasir lana wa tu'asir alaina wa qinawan wa asir maqasidna. Mulai speaker dari Pak Abdul Khalid, dari Pak Dr. Hasan, yang ketika saya tangkap itu semuanya adalah menitik beratkan kepada peran dari guru NU terutama untuk membina generasi emas kita di 2045. Jadi kalau tadi Pak Hasan, Pak Dr. Hasan sudah menyampaikan, monggo para guru NU di Kabupaten Batang untuk bisa mengambil S2 dan S3. Kalau melanjutkan tadi Pak Zainul Iraqi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami muliakan para alim, para ulama, wabil khusus Ketua Umum Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, beliau Profesor Dr. Haji Asep Syefuddin Alim, guru kita semuanya, panutan kita semuanya, kita doakan mudah-mudahan beliau umur panjang dan senantiasa memimpin kita semuanya. Yang terhormat Bupati Kabupaten Batang yang diwakili oleh Bapak Asisten 3. Yang kami hormati Ketua GCNU, Hamidiyah dan Rodes yang pada kesempatan kali ini, Ketua ASMUI Kabupaten Batang, Ketua PB Persatuan Guru Nahdlatul Ulama yang diwakili oleh Wakil Ketua Pak Dr. Hasan Husna, kemudian Ketua GC Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, begitu juga tim panitia yang hadir pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu undangan, wabil khusus para peserta seminar nasional, seminar regional, seminar pendidikan yang diselenggarakan oleh PC Perhulu Kabupaten Batang yang menghadirkan sekaligus DPD-RI. Beliau adalah Dr. Abdul Khalid SHMSI yang merupakan representasi dari Nahdien dan alhamdulillah senantiasa bersama-sama kita semuanya, dan kita doakan mudah-mudahan beliau umur panjang sehat walafiat dan memberikan manfaat untuk Persatuan Guru Nahdlatul Ulama. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, kami meneruskan dari apa yang telah disampaikan oleh pemateri pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Dan pada kesempatan kali ini kami melanjutkannya dengan sebuah tema judul Strategi Pengembangan SDM. Persatuan Guru Nahdlatul Ulama tidak hanya SDM-nya berkembang, tetapi memiliki integritas yang berintegritas dan produktif dalam menyiapkan Indonesia Emas 2045. Bapak Ibu yang kami hormati, banyak sekali SDM potensi yang ada di sekitar kita, yang tentunya di dalam pengembangannya belum begitu masif